Teman-teman, jumpa lagi bersama saya dengan narasumber hari ini Pak Iskandar ya. Ini pertama kali saya dengan beliau ngobrol di sini ya. Saya klinik ya, Pak Is. Ya. Hari ini kita bahasannya dari judulnya sih saya nangkapnya itu menjadi versi yang terbaik. Nah, siapa sih itu versi yang terbaik yang menurut Pak Is itu? Karena setahu saya untuk menjadi versi yang terbaik kan susah ya. Iya. Karena kita bisa merasa aku udah melakukan yang terbaik nih, udah terbaik, tapi ternyata setelah jalan 1-2 tahun lagi, oh ternyata dulu belum yang terbaik gitu. Iya. Jadi yang disebut terbaik itu yang kapan gitu? Iya. Oke, ini memang pertanyaan yang luar biasa sih, karena waktu milih satu topik untuk hari ini saja, saya mikir kan, kenapa harus pilih topik menjadi versi terbaik? Karena ternyata termasuk saya kan. Setiap orang yang masih hidup di dunia ini, saya yakin dalam hati kecil kita semua, kita tahu bahwa sekarang kita ini belum yang terbaik. Setuju nggak Pak Chandra? Setuju. Ya kan, pasti semua orang yang merasa dia udah paling sukses pun, pasti dia dalam hati kecilnya tahu bahwasanya seperti ada yang kurang gitu pasti ya. ada bisa lebih baik dari ini gitu loh. Berarti kan versi terbaik itu nggak ada orang yang berani bilang bahwa inilah versi terbaik saya. Kan berarti ini perjalanan gitu loh. Ya. Perjalanan yang belum usai gitu. Ya kan, karena kan kalau orang masih diberi kesempatan untuk hidup, saya yakin dia belum capai posisi terbaiknya. Walaupun bagi kita mungkin orang-orang tertentu sudah mantap gitu dibanding kita ya. Ya, yang kita lihat yang orang-orang yang luar biasa yang sudah mungkin uangnya itu udah tak terhitung, yang melakukan banyak kegiatan amal. Bagi kita pasti udah versi terbaik bagi kita, tapi dari hati kecil dia sendiri mungkin bandingannya lain lagi. Dia merasa saya harusnya masih bisa lebih baik dari ini. Jadi selalu kayak gitu kan. Jadi dari topik ini kan menjadi yang versi yang terbaik gitu. Jadi yang menurut Pak Is itu sendiri itu gimana yang versi terbaiknya? Nah, supaya kita punya gambaran lebih jelas, Pak Chandra, saya mundur dulu karena versi terbaik ini terlalu jauh dan terlalu muluk-muluk kan. Saya mundur dulu ke belakang, jangan-jangan kita sendiri nggak tahu sebenarnya kita mau ke arah mana. Nggak usah yang terbaik deh, yang lebih baik dari hari ini saja, kira-kira gambaran kita ada nggak dalam pikiran. Kalau itu saja belum ada, saya agak sulit meneruskan topik menjadi versi terbaik, karena lebih baik saja kita belum tahu. Apalagi jadi yang terbaik. Maksudnya ya mungkin kita itu waktu mau jalan ke masa depan, ya apa yang mau kita lakuin, kita belum nentuin arah nih. Betul. Kadang lihat teman di satu jenis bidang ini sukses besar, sepertinya ini cocok gitu. Betul. Kadang lihat yang teman lain bisnis ini, ini juga bagus nih. Kadang lihat yang ini tiba-tiba berhasil dalam 1-2 tahun, meningkat pesat. Ini. Jadi mana sih yang paling baiknya? Jadi di persimpangan jalan terus ya orangnya. Biasanya orang yang berada di persimpangan jalan kita bilang, mungkin dia masih remaja kali, jadi masih cari jati diri. Sedangkan dia cari panutan aja, kadang-kadang sekarang dia idolanya ini. Tahun depan dia berubah idola. Saya idolanya ini sekarang, berubah-berubah terus. Nah, jadi dia sendiri nggak tahu sebenarnya dia pengennya mau jadi kayak yang mana. Karena kayak masih labil gitu kan. Nah, itu sayangnya kondisi itu berlanjut terus sampai usianya sudah 30, 40, 50, kadang-kadang masih kayak gitu. Jadi saya pikir masih puber terus ini orang, kan nggak pernah akhirnya memantapkan diri. Oke lah, saya nggak bisa jadi semua, tapi saya memilih satu jalur ini, kemudian saya mau berhasil di jalur ini, dan tujuan akhir saya kayak apa, gambaran yang versi terbaik lah menurut dia di bidang ini. Aku mau jadi orang kayak apa gitu loh. Itu kalau udah jelas baru dia bisa mengarah ke sana. Kalau itu belum ada, saya nggak yakin gitu dia mengarah kemana. Dia aja nggak jelas, apalagi kita. Karena kita ini kan leader asuransi kan. Kita leader, kita pasti berharap kalau kita rekrut orang, kita pengen orang ini segera bisa berhasil. Benar. Masalahnya orang ini saja belum tahu dia mau kemana. Gimana kita bisa bantu, ya kan? Yang bersangkutan saja nggak jelas. Tapi kan banyak orang nih merasa mungkin saya harus coba nih beberapa tempat, ya kan? Begitu saya coba ini, ternyata nggak cocok misalnya, atau merasa nggak berkembang dengan pesat. Saya milih jalan lain. Ada kecenderungan nggak manusia itu suka seperti itu? Ada, sangat suka begitu memang manusia. Sangat suka kan? ya, jadi bentar-bentar merasa ini sepertinya nggak cocok. Dan sayang sekali pada saat dia berhasil di satu bidang, dia menjudge ya, bahwasanya dia menghakimi bahwa bidang-bidang yang lalu itu nggak cocok untuk dia.
Dia merasa dia takdirnya bukan di situ gitu kan. Akhirnya karena dia merasa kayak gitu. Mengukur suksesnya itu di sana. Karena gitu waktu itu di sana, waktu dia ada di sana dia nggak sukses. Jadi dia pikir enggak lah, saya memang dilahirkan untuk ini, di bidang ini. Padahal waktu itu dia belum punya gambar. Nah, waktu yang di tempat yang berhasil ini dia memang sudah dapat gambarnya. Mungkin dia ketemu orang yang tepat kali ya, atau dia juga melihat satu panutan yang aku maunya yang kayak gini. Nah, begitu dia punya gambarnya, dia bisa mengarah ke sana. Selama orang nggak punya gambar itu, saya bukan suruh orang kamu pilih panutan kamu, bukan juga sih. Karena ada orang yang sukses tanpa panutan. Orang tertentu itu nggak ada. Orang-orang yang kalau kita suruh dia ngomong, menurut kamu siapa yang kamu jadiin contoh? Mungkin ada orang sukses yang nggak bisa ngomong, karena memang nggak ada. Atau mungkin aja dia mengambil semua dari orang-orang sukses itu, dia kombinasi gitu. Dia kombinasi, tapi yang jelas pada saat dia waktu itu dia punya gambarnya. Saya mau yang seperti ini. Jadi nggak ada siapa-siapa di dunia ini, tapi kira-kira seperti inilah modelnya. Nah, dari sana dia mulai mengarah. Nah, kalau namanya sudah mengarah berarti kan terarah. Kalau udah terarah biasanya mulai efektif, mulai efisien tindak tanduknya. Dia udah tahu mulai harus ngapain, karena udah jelas kan. Jadi gimana sih supaya teman-teman di sini atau semuanya yang nanti dengar itu bisa merasakan bahwasanya ini sepertinya jalan yang sudah saya mau jalani, udah saya pastiin di sini. Karena mungkin mereka takut kan membuang waktu gitu. Tapi tindakan mereka malah justru saya lihat membuang waktu pula. Benar. Pengennya sih nggak pengen membuang waktu, tapi tindakan mereka malah sejauh yang saya lihat teman-teman ya, malah terkesan membuang waktu karena masih kadang benar nggak ya yang saya pilih, benar nggak yang saya pilih. Waktunya habis di situ ya. Iya gitu. Jadi kira-kira menurut Pak Is sendiri itu gimana sih? Apa tipsnya itu untuk orang merasa ini adalah versinya itu terbaik gua untuk jalani ini. Gitu. Berarti kalau saya dimintai stepnya, step pertama tetap kita harus berangkat dari sebuah kesadaran dulu Pak Chandra. Karena gini, sadar nggak kita bahwa waktu kita lahir di dunia ini, orang-orang lain juga lahir gitu kan, lahir semua. Masalahnya kan ada yang lahirnya itu sudah lumayan berada keluarganya. Ada yang lahirnya itu kayaknya miskin banget dan malah dalam posisi berhutang, minus ya, minus. Tapi sadar nggak kita bahwa kita lahir di keluarga manapun itu memang bukan urusan kita, karena kita nggak bisa pilih kan. Nggak bisa memilih ya. Iya, tapi kita harus menyadari ketika kita lahir gitu kan, kita diberikan peluang yang sama. Terlepas dari cara kita lahir kayak apa. Ada yang lahirnya prematur, ada yang normal, ada yang mungkin tidak utuh kan, atau ada yang keluarganya memang udah beres semua. Nah, waktu kita lahir seperti itu, kita sama-sama semua orang harus menyadari bahwa saya dikasih kesempatan yang sama, walaupun kondisinya beda-beda. Berarti berarti ini menarik karena saya melihat begitu banyak teman-teman juga yang begitu lahir dengan kondisi seperti sekarang itu kan mereka itu lebih banyak merasa ini bukan kesempatan tapi ini seperti penderitaan, bahwasanya kenapa saya dilahirkan bukan dari orang kaya, kenapa saya dilahirkan miskin seperti ini. Gitu kan, jadi hidupnya dia malah jadi lebih masuk ke mengeluh gitu. Jadi dia kayak nggak bisa terima gitu ya. Jadi kalau kondisi kayak gitu saya rasa orangnya terpuruk. Karena apa? Bayangkan ya kalau kita lahirnya sudah di kondisi orang kaya gitu, keluarga kaya juga, tapi nggak punya kesadaran tadi. Kan kekayaan itu juga hancur juga. Pada akhirnya sebenarnya. Padahal kalau kita istilahnya dilahirkan dengan keadaan normal, istilahnya punya tubuh yang sempurna, kita biasanya meminta mereka untuk coba lihat tuh ada dilahirkan cacat. Kan gitu kan. Supaya bersyukur ya. Supaya bersyukur gitu kan. Orang mungkin ya benar juga ya, untung saya dilahirkan dengan keadaan seperti ini. Setelah itu lewat 3 hari selesai, hilang lagi gitu. Nanti ujung-ujungnya mengeluh lagi, aduh kenapa saya tidak jadi anak orang itu ya. Anak orang itu enak ya, mau kemana-mana ada, modal ada, semua ada gitu. Berarti orang ini dia sadar pada detik itu saja, tidak ditindaklanjuti. Berarti kan step keduanya setelah kita menyadari bahwa kita punya peluang yang sama, kita mulai melihat gambar besarnya yang utuh. Saya terima keadaan saya. Bahkan kalau seandainya hari ini kita lahirnya tidak utuh pun, katakan ada cacat gitu kan. Selama kita menerima kondisi itu, kemudian kita punya gambar mau tuju kemana, itu peluangnya sama kok sama orang yang lahirnya sempurna. Kalau dia nggak bisa lihat peluang itu,
orang yang sempurna juga dia sembarangan kok hidupnya. Ujung-ujungnya nggak jadi apa-apa juga gitu kan. Oke, ya kan? Menarik ini ya. Soalnya nanti teman-teman, ini mungkin untuk yang kami yang MDRT ya, bukan sombong tapi memang iya. Memang kenyataan. Ya, karena nanti ya, aku ada lihat reviewnya tanggal bulan 6, tanggal 6 atau 7, kan MDRT acaranya MDRT, ya kan, virtual. MDRT, ya. Salah satu pembicaranya itu saya teringat banget ini seorang berhubungan wanita. sama topik ini ya. Seorang wanita, ya, dia seorang wanita dari India. Jadi dia dilahirkan dari seorang keluarga yang istilahnya tidak boleh menolak perintah orang tua gitu. Akhirnya dia secara kulturnya ya. Ya, secara kulturnya. Akhirnya dia itu dijodohin. Ya, habis dijodohin ternyata kan nggak cocok, kecelakaan, nggak bisa mengandung, cacat gitu. Beberapa hari lalu kan saya pernah tulis itu yang don't die before your dead. Itulah yang dia ngomongin. Saya sebenarnya terinspirasi dari sana. Cuma menerjemahkan apa yang dia ngomongin. Jadi dia merasa manusia itu kebanyakan orang sudah mati sebelum kematiannya. Ya, hidup yang sebenarnya kita nggak tahu mau kemana, hidup yang ya begitu-begitu aja gitu. Jadi don't die before your dead, itu judulnya ya, yang dia ngomongin. Kebetulan saya teringat dia karena dia juga dalam keadaan sangat terpuruk saat itu, cerai, cacat, akhirnya tidak bisa punya anak, gitu. Tapi sekarang dia menjadi motivator yang luar biasa, gitu. Nah, kita pasti kategorikan dia sukses sekarang ya kan. Padahal berangkatnya bukan enggak ada kayak enggak mungkin dia bisa sukses gitu kan. Karena biasanya kan pasti terpuruk banget kan, mentalnya gimana. Tapi dia bisa bangkit sampai sekarang. Tapi dari judul yang Pak Chandra tulis aja, artikel itu pun sudah sangat menyentuh hati sih sebenarnya. Jangan mati sebelum kematianmu. Benar-benar kematianmu. Iya, berarti banyak orang yang masih hidup tapi sudah mati. Kan coba teman-teman bisa bayangkan yang seperti itu, zombie ya. Zombie ya. Nonton film zombie dia hidup nggak? Hidup. Makan dia kan. Makan. Tapi kalau ditanya yang hidup beneran ya enggak gitu. Dia udah nggak ada ubahnya dengan orang yang sudah nggak hidup gitu. Berarti teman-teman ya ingat ya, kalian tuh zombie berarti. Tapi bersyukur ya teman-teman, karena untuk orang yang kondisi zombie pun masih punya harapan. Kenapa? Karena masih hidup. Nah, kalau dengerin cerita kita hari ini, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi juga. Balik gitu loh. Masih bisa bangkit kembali gitu loh. Artinya, walaupun saya sekarang masih zombie, tapi berarti setelah dengar ini saya bisa dong saya bangkit lagi. Ya lahir kembali kan, gitu lahir kembali, kemudian kita mulai jalan dengan kesadaran yang baru. Yang gitu. Setelah aku sadar, terus yang next step-nya itu mulai argonya baru jalan. Iya kan? Karena kemarin saya pernah punya kesempatan bicara di depan banyak orang gitu kan. Ada salah satu pesertanya bilang begini, "Pak, bagaimana dengan hidup saya? Hari ini saya umurnya udah 40 lebih." Kata dia. Sementara saya itu punya masa lalu yang sangat kelam. Saya merasa saya nggak punya harapan lagi dalam hidup ini. Terus saya bilang, "Pertanyaan kamu apa?" Pertanyaan saya mau mulai dari mana sekarang? Saya bilang, "Bagaimana kalau kamu hari ini melihat dirimu sekarang usia 20? Jadi 20 sampai 40-an sekarang ini sebenarnya lost, hilang. Nggak apa-apa, kita gunting aja. Bahasa kalau video itu kita bisa trim, bisa trim atau cut. Kita trim, kita cut, anggapnya nggak ada lagi. Ya kan, mulai dari 20 aja. Seolah-olah kamu hari ini 20, nggak punya masa lalu kelam. Kamu mau ngapain? Nah, kamu mulailah dari sana, saya bilang. Dia kaget karena nggak ada yang ngasih tahu dia kayak gitu. Padahal simple kan. Simple. Ini saya jadi teringat teman-teman yang sering tanya saya, karena saya dulu pernah nonton satu film, The Passenger judulnya. Itu sering banget saya jadiin contoh ya. Contoh ya, The Passenger. Jadi sebuah film, teman-teman boleh nonton nanti. Jennifer Lawrence. Jadi sebuah film yang mereka itu hibernasi selama 120 tahun, lalu ke planet Homestead 2. Saya ingat itu. Ya kan? Jadi mereka itu dihibernasi selama 120-an tahun untuk sampai ke Homestead 2. Kita anggap aja Homestead 2, memang Homestead 2 namanya gitu. Anggap aja planet lain kan. Planet lain. Perjalanan dari bumi ke sana ya. Ya, planet lain. Jadi orang yang ditinggalkan di bumi ini ya pasti udah meninggal gitu kan. Jadi hidup ke nanti di planet baru gitu. Jadi setelah nonton film itu banyak teman-teman yang sudah nonton itu, terus saya tanya, seandainya kamu punya kesempatan itu untuk ke Homestead 2 gitu kan, kamu pengen pergi nggak?
Saya tanya. Gitu. Iya. Jawaban mereka semua jawab saya iya. Iya. Ini menarik. Menjadi menarik adalah mereka menjawab iya. Iya. Oke. Oke, saya pengen. Jadi ada sebuah harapan baru. Saya nanti ke sana. Oke, terus saya tanya dong. Iya. Ke sana mau ngapain? Ya hidup baru. Entah apalah pokoknya. Iya. Mulai dari nol. Seperti mulai dari nol kan gitu kan. Jadi saya bilang oke, kalau begitu saya yakin dengan harapan seperti itu di sana kamu bisa lebih sukses dong. Kan gitu. Iya. Dia bilang ya saya punya keyakinan itu. Kalau begitu gampang banget saya bilang. Oke, nanti kita ngobrol selesai, lu pulang, lu tidur, besok lu bangun, ini homestead 2. Ya, persis. Ya kan? Ya. Ini homestead 2 saya bilang ke dia. Benar. Ini akan menjadi homestead 2 kamu. Ya ini bukan Medan, ini bukan bumi, ini homestead 2. Lakukanlah tadi yang pengen kamu lakuin. Persis, Chan. Bukankah itu sama saya bilang. Benar. Itulah hati saya waktu saya ngomong gitu. Diterima aja udah selesai. Nah, sekarang kamu di situ. Apa yang kamu mau lakukan gitu loh. Nah, karena kalau kamu tidak, itulah bagi saya proses kelahiran baru bagi saya ya. Saya mendefinisikan itu adalah kelahiran baru. Artinya ngapain kamu bahas itu? Kalau memang itu nggak bisa membuat kamu menjadi versi terbaik. Masa bahas itu? Pak, saya punya masa lalu kelam. Terus saya pun bisa bilang saya juga punya gitu. Semua orang juga bisa gitu. Masalahnya bahas itu juga nggak ada gunanya gitu. Toh hidup ya gini-gini terus nanti kan. Dan akhirnya kan kamu harus jalani lagi. Gitu loh. Jadi kalau tadi katanya don't die before your death, bagi saya ya udah kita udah death aja udah. Nah sekarang kita udah kasih kesempatan gitu, udah lahir kembali nih sekarang. Ya tadi homestead kedua, betul memang. Apa yang mau kita lakuin sekarang? Apa sekarang? Betul kan? Nah, disitulah kesempatan kita menjadi versi terbaik. Kalau kita bisa maafkan masa lalu kita. Kan gitu. Berdamai dengan diri sendiri ya. Iya. Ini yang artinya berdamai. Saya memang melakukan kesalahan. Saya sudah wasting time, sudah 40-an tahun. Saya sudah menjalani hidup yang tidak saya sukai. Saya mengakui itu, tapi saya sudah maafkan. Saya sudah anggap itu sudah selesai. Sekarang saya punya kesempatan baru. Kita bercermin kan. Mungkin ada guratan-guratan sedikit ya kan, karena sudah termakan usia, mungkin usia 50, 60 bahkan. Itu bukan masalah, karena kita pun sudah disajikan beberapa contoh teladan di orang-orang sukses itu yang mulainya di usia 70 bahkan. KFC misalnya. KFC, iya. Padahal ada loh contohnya. Tapi kok kita dengernya itu kayak biasa aja gitu. Karena kita anggap itu kan dari sejuta orang. Iya, gitu. padahal, jadi seperti seakan-akan saya nggak mungkin lah jadi satu itu gitu. Iya. Mereka mengkelompokkan itu. Dan itu kan waktu itu jumlah penduduk belum banyak. Saya rasa 1 dari 1 juta pun nggak apa-apa. Untuk orang-orang GM3 itu masih bisa kok 1 dari 1 juta. GM3 baru berapa orang? Kalau itu kita 1 di antara sekian juta ya kita masih bisa ini punya peluang. Seperti aku lihat di Instagram ada foto yang perbandingan itu ada satu nenek umur 70 kursi roda. Ada satu lagi umur 70 juga sama tapi badannya segar banget. Fitness kuat banget, kekar banget seperti orang yang umur 40-an masih gitu. muda. Jadi pilihannya di tangan Anda kan. Sekarang mau jadi nenek yang di posisi mana gitu. Itu yang saya bilang versi terbaik sudah punya gambarnya belum? Itu loh maksud saya. Memang kadang-kadang kalau kita punya orang yang kita jadikan contoh atau teladan memang bagus. Tapi maksud saya tidak harus. Tapi kalaupun ada itu membantu sih. Saya mau kayak tubuhnya si A, si B, six pack gitu kan. Nah jadi sebenarnya untuk membantu teman-teman supaya bisa memahami topik kita. Versi terbaik. Iya, versi terbaik. Karena kalau ditanya kan Pak Is, semua orang pasti, semua orang mau dong. Gitu. Tapi kenapa tetap aja di kehidupan nyatanya tuh malah tetap berbeda gitu. Kenapa bisa begitu coba? Karena memang gambar tadi itu memang dia nggak tahu harus ada gambar. Dia nggak tahu bahwa harus ada gambar. Hari ini kita kasih tahu bahwa Anda mau jadi versi terbaik, Anda harus punya gambar itu. Karena kayak kita bangun gedung kan kita ada gambarnya duluan. Mana mungkin gedung indah itu tanpa digambar dulu. Ada harus sketsanya jelas, fondasinya jelas, semuanya jelas dulu ya. Kalau Acan kan suka bilang melukis masa depan. Pelukis masa depan. Kita bisa lukis sebenarnya. Jadi dari lukisan itu baru kita bangun. Jadi kalau arsitek kan juga bukan gambar lah ya, tapi bukan istilahnya lukisan, bukan. Tapi memang desain, blueprintnya sudah ada. Nanti pondasinya aku mau buat kayak gini, mau naikkan berapa lantai, interiornya kayak apa, baru dilaksanakan mengarah ke sana. Waktu dilaksanakan ada masalah pasti. Belum pasti tentu semulus itu juga. Betul, nanti dia bilang arsitek itu nanti ketemu teknik sipil yang membangun di lapangan.
dia bilang, arsitek, lu enak aja gambar kayak gini. Dari mana saya mau ambil kekuatan kalau dari sananya segitiganya terbalik, katanya kan. Masa segitiganya tusuk ke bawah tapi atasnya malah lebar. Gimana itu? Arsiteknya bilang, ini kan kalau kamu berpikirnya seperti normal memang nggak bisa. Tapi bagaimana kalau kamu pancang mungkin dari tiang sudut atas, gitu. Iya, dari sudut atas kamu tarik lagi besi baja misalnya. Oh iya ya, saya nggak terpikir misalnya. Oh iya, bisa juga. Buktinya orang bisa ciptakan juga gedung yang melayang. Yang kita lihat seperti tidak mungkin. Iya. Tapi ya toh terjadi juga, kan? Bagi kita ilusi itu. Tapi terjadi, jadi kenyataan. Tapi orang yang sebelum itu terjadi, pasti ada orang yang menggambar dulu. Jadi maksud saya sekarang kalau mau jadi versi terbaik, kita harus punya gambar yang kita mau tuju dulu. Yang jelas dulu, dan kita sayangnya leader itu nggak bisa buat gambarnya. Karena nanti kalau leader pun buat gambar, nanti dia tinggal bilang, itu kan gambar kamu, kan bukan itu yang saya mau, kan gitu. Makanya even kalau kita menginspirasi orang dengan mobil mewah pun belum tentu mobil mewah itu yang dia mau. Ya. Makanya belum tentu memang. Nah, cuman kalau Anda memang mau, Anda ambillah gambar kebetulan itu. Kebetulan klop gitu ya. Kalau kebetulan klop bisa. Oh, inilah panutan saya. Memang saya suka mobil. Dan leader saya punya mobil yang sama. Inilah panutan saya, udah cocok lah. Jadi somehow ya cocok gitu. Tugas leader ya sebenarnya dia suka apa, kita membantu. Kita kasih tahu ya. Maksudnya ada mungkin ada agent-agent yang suka jadi agent karena pengen jalan-jalan gratis. Betul. Kan? Terpaksa kita ngomongnya yang karena memang itu yang dia mau. Kalau memang itu yang dia mau, versi yang lebih baik lah. Nggak usah ngomong terbaik dulu deh. Itu versi yang lebih baik dari dia. Selama ini nggak pernah keluar negeri misalnya. Setidaknya dia ada jalan. Betul. Gitu. Dan akhirnya dia mencoba melakukan. Dan ini kan kendaraan. Jadi asuransi ini kan cuma asuransi bisnis yang menjadi kendaraan menuju pada apa yang dia mau. Berarti yang lebih berharga adalah apa yang dia mau ini. Itu yang maksud saya versi terbaik kan gitu. Jadi bukan bisnis mana yang lebih bagus ya. Betul. Tapi apa sih yang sebenarnya yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup ini gitu. Memang saya harus mengakui bahwa bisnis asuransi jiwa adalah salah satu bisnis yang bisa kita pilih. Yang paling mudah menurut saya. Karena kan satu, kalau bicara mudah itu kan modal dulu deh kita bilang. Iya, modal. Kan memang kecil sekali modalnya. Kedua, siapa aja bisa. Benar. Iya kan? Kan kita nggak disyaratkan kamu harus lulus S1 gitu loh. Istilahnya syaratnya nggak gitu keras dibanding lu harus jadi dokter, ya, jadi yang ketiga juga nggak ada resiko. Nggak ada resiko. Jadi mungkin saking mudahnya jadi dianggap enteng. Anggap enteng, jadi ya udahlah nanti kalau ada waktu lah. Padahal kalau dibahas dengan serius, aku mau jadi versi terbaik. Asuransi bisa jadi alat kendaraannya. Berarti gitu bisa saya bilang asuransi itu seperti too good to be true. Iya sih sebenarnya. Sesuatu yang sebenarnya modal kecil, nggak usah lulus SMA juga nggak perlu. Yang penting KTP 17 tahun bisa gitu kan. Nggak perlu makan waktu banyak dan segala macam. Itu dan terlalu malah jadi terlalu enak, terlalu gampang ya. Terlalu gampang. Padahal hasilnya kan kita udah lihat lah, kita udah banyak contoh ya, Pak Heri, Pak Is, Bu Tio, Bu Nurni, semua dan teman-teman lain di luar sana yang teman-teman sendiri pun saya yakin kalian pasti pernah ketemu leader-leader yang sukses ya di asuransi. Dan jujur saya beberapa bulan lalu kan pernah dengar ada satu leader lumayan terkenal banget, dia itu 1 tahun bisa 52 miliar. Income-nya luar biasa. Gila gak? 52 miliar guys, ya kan? Setengah tahun aja udah bisa pensiun dia sebenarnya. Ya kan? Iya. Dan itu terjadi fakta, dan dia menjalani dunia asuransi itu sekitar 15 tahun. Dan bagi saya orang itu pasti yang bersangkutan tadi pasti merasa dia bisa lebih baik dari itu lagi. Iya, pasti. Ya kan? Dia pasti ini sekarang udah 52 nih. Bagaimana kalau 100? Iya, makanya. Jadi Chan, saya punya satu ilustrasi supaya teman-teman punya gambaran, semoga membantu kan. Jadi bicara soal versi terbaik, saya tadi udah ungkapkan harus punya gambar gitu kan. Jadi itu kayak pemahat patung. Jadi gini, bayangkan. Sudah ada nih patung besarnya gitu. Kan kalau kita lihat kan, wah ini pemahat patung luar biasa banget ya, batu besar. Tadinya kan bukan apa-apa, cuma batu biasa. Di tangan dia kok bisa jadi gambar Raja Wali yang begitu indah gitu kan. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa? Saya yakin si pemahat Raja Wali, si pemahat patung ini, waktu dia lihat batu besar, sama kita lihat batu besar,
itu beda. Pasti. Kalau kita lihat batu besar ya batu aja. Kalau dia lihat, itu udah Raja Wali sebenarnya. Di dalam batu ini ada Raja Wali. Nah sekarang saya mau buat Raja Walinya nampak. Kelihatan keluar. Caranya gimana? Dia mulai pahat buang yang bukan Raja Wali. Jadi di bayangan dia itu Raja Walinya sudah ada, dia tinggal pahat buang yang bukan Raja Wali, dia pahat terus. Dia buang yang tidak penting lah istilahnya. Sampai yang tidak penting, sampai yang detail-detail pun jadi kelihatan. Benar. Sama kayak yang saya dengar dari Ade Rai. Ade Rai itu kan bodybuilder, ya kan? Dia pernah kasih seminar juga di Panindai Cilai. Iya, dia salah satu pembicara. Itu? Udah sebelum Acan masuk ya. Itu memang beberapa waktu kayak acara kayak champion camp gitu kalau nggak salah. Nah kemudian dia salah satu pembicara, dia bilang setiap orang itu sudah punya six pack katanya. Terus kan kita lihat perut kita dong, masa ini disebut six pack ya, one pack. Terus dia bilang serius, saya nggak main-main, nggak bercanda, memang semua orang punya six pack. Kalau Anda melihat perut Anda belum ada six pack, itu bukan berarti belum ada. Itu cuma nggak kelihatan saja. Ketutup lemak katanya. Jadi bodybuilding itu tujuannya adalah membuang lemak tadi supaya six packnya nampak, itu aja. Berarti dasarnya memang sudah ada. Sudah ada. Jadi itulah versi terbaik kita yang ketutupan, itu aja. Nah kemudian patung Raja Wali tadi, Raja Walinya adalah versi terbaik. Si pemahat cuman membuang yang bukan Raja Wali supaya versi terbaiknya muncul. Berarti kita ini semua seniman. Kita supaya punya gambar kan, supaya topik kita ini menarik sekali. Coba waktu kita lahir, kita bayangkan setiap bayi yang lahir di dunia ini, dia itu bawa sebuah batu yang terserah dia mau pahat jadi apa. Itulah versi terbaik dia. Jadi kesempatan selama kita hidup di dunia ini, kita punya peluang untuk mengukir, melukis, memahat, apapun itulah, ya kan? Apapun itu, gambarnya itu yang terbaik itu bisa keluar. Dan kita punya waktunya sekarang. Kita jadi diberi kesempatan gitu. Aku nangkap maksud Pak Is, berarti artinya adalah sebenarnya semua orang itu udah memang bisa sukses. Bisa. Yang menjadi masalah adalah mereka tertutup rasa malas, gengsi, ego. Ya itu kan? Next step kan, kita udah tahu konsepnya, kita udah next step berarti kalau gitu yang bukan Raja Wali apa? Ya sama, yang bukan karakter orang sukses itu apa? Rasa malas tadi. Apalagi tidak kreatif. Ya kan? Teman-teman boleh partisipasi apa itu? Ya kan? Mereka pasti ada. Saya juga pasti ada ya. Saya juga ada. Semua orang pasti ada. Semua orang pasti punya rasa malas ya, kadang punya lemak-lemak yang masih nutup. Saya pribadi juga, orang mungkin melihat saya itu sepertinya super kreatif, super apa. Tapi aku ada masa di mana saya itu malas gitu. Tapi malas saya itu saya selalu akali dengan cara memberikan waktu. Chan, lu mau malas sebulan silakan. Lewat dari sebulan ya jangan malas lagi. Jadi jangan malas itu jangan berlarut-larut. Mau sedih juga jangan berlarut-larut. Mau senang juga jangan berlarut-larut gitu. Jangan itu yang akan membuat pikiran kita jadi agak kacau, agak terdistract gitu kan. Mungkin Acan masih ingat kan waktu tahun pertama mengukir prestasi yang begitu bagus. Awal tahun saya sudah bilang, bro, saya bilang, ini nol. Itu sudah nol ya. Jadi itu udah masa lalu ya. Jangan hidup di masa lalu, prestasi masa lalu ya. Anggap aja itu sebuah kenangan, tapi bukan sebuah pencapaian untuk dibahas di kemudian hari. Kan? Kalau kita bilang gambar besarnya itu adalah seumur hidup kita, kita mau rangkai jadi apa, kita mau pahat jadi apa, bentuknya apa, itu di tangan kita semua. Bagaimana kalau saya perkecil minggu ini, Anda mau ukir apa, kan gitu. Karena even orang yang dulu karena yang closing pun minggu lalu tadi udah dipaparkan di depan. Ya udah itu minggu lalu, terus minggu ini mau apa? Ukir lagi gitu loh, karena itu pun sudah masa lalu gitu loh. Jadi yang sukses saja pun itu sudah berlalu, apalagi yang gagal masa disebut terus. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih kalau minggu lalu Anda kayak apa, tapi minggu depan mau apa? Homestay barunya mau apa? Gambarnya harus ada gitu loh. Cuma memang gambar-gambar kecil yang per minggu, per hari, per jam itu memang terlalu detail lah. Tapi kalau maksud saya gambar yang besar lah, seumur hidup Anda mau dikenal sebagai orang yang seperti apa, dampak yang Anda mau berikan ke orang itu apa, tentukan dulu. Kadang-kadang kan kita bicara dampak kepada orang itu memotivasi saya.
Kenapa? Kalau bagi saya, hidup untuk saya sendiri saja sih sebenarnya sudah cukup lah. Lebih dari cukup. Gampang kok orang mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya. Sebenarnya bisa, Ya, cukup, cuman sayang. Masa sih Tuhan kasih kesempatan kita lahir di dunia cuman untuk diri sendiri? Ya. Kan gitu. Cuman ya boro-boro mikirin orang diri sendiri juga nggak beres gitu kan. Makanya saya pikir kalau kita mau jadi insan atau pribadi yang benar-benar luar biasa, raja wali yang sangat detail, sampai kukunya bisa terlihat, sampai kan ada pemahat Jelas yang bagus banget, sekali, jelas banget sampai detail. Nadinya pun sampai ada. Urat-uratnya sampai pori-porinya dia buat juga kan. Dia pahat sedikit ya pakai alat yang lebih detail. Sebagai pori-pori, kita sampai takjub melihatnya. Itu seperti kita melihat orang-orang yang sudah sukses. Kita takjub melihat cara dia berpikir, cara dia berbicara. Kita takjub detail banget ya orang ini gitu kan. Itu sebenarnya lahirnya bayi juga loh. Ya, yang tidak punya pendidikan juga, Benar. belum apa-apa. Iya, belum ada apa-apa juga. Sama kayak kita waktu lahir. Cuman waktu dia menjalani prosesnya, dia tidak seperti apa adanya, tapi dia benar-benar jelas mau kemana. Gitu. Itulah kenapa dia lebih cepat sukses gitu. Karena jadi, dia tahu lebih cepat dan melakukan itu lebih cepat. Benar. Jadi versi terbaik itu kayak gitu, Chan. Oke, aku malah teringat diri saya waktu umur 30, Pak Is, waktu pertama kali ketemu Pak Is, ya, sebelumnya kan saya merasa saya kok dilahirkan seperti lebih tidak berguna ketika saya hidup. Momen itulah saya berubah ya. Saya seperti hidup, saya memang hidup saya itu. Sampai sekarang masih hidup. Cuma maksud aku, waktu itu saya merasa kok lebih parah daripada kalau semisalnya saya meninggal itu lebih tidak apa ya? Lebih bagus nggak usah hidup gitu ya? Iya, itu. Sampai merasa seperti itu karena sempat punya perasaan itu karena orang tua saya merasa gagal banget saya jadi anak gitu ya kan. Orang tua udah capek-capek. Maksudnya mengecewakan orang tua ya? Ya udah capek-capek nafkahi saya, ya umur 30 juga nggak bisa kasih apapun gitu ya. Apalagi kondisi orang tua saat itu ekonominya makin tidak bagus gitu kan. Saya merasakan momen-momen terburuk lah dalam hidup itu gitu kan. Tapi saya juga merasa ya namanya hidup gitu. Oke, kalau gitu kapan lagi gitu? Betul. Saya harus tunggu sampai momen apa lagi gitu. Ya dari sanalah saya mulai ketemu Pak Is, dapat satu mindset ya. Dapat satu, itu kenapa saya bilang thank you banget untuk M3 ya. Itu teman-teman kalian yang berada di sini kalau bisa belajar lebih dalam lagi, kalian pasti akan dapat hal-hal yang luar biasa, bukan hanya di dunia asuransi ya. Asuransi saya sama Pak Is sudah setuju bahwasanya ini hanyalah salah satu alat transportasi kita ya. Tapi di dalam perjalanan hidup ini saya menemukan begitu banyak, begitu luar biasa yang membuat saya itu seperti ini gitu. Kalau Anda kenal saya di bawah 30 tahun, Anda pasti akan merasa saya seperti itu Chandra yang berbeda ya. Ya pasti. Oke, jadi balik lagi ke Pak Is. Jadi gimana sih sekarang yang saya pengen tanya itu kan kita udah tahu nih. Sebenarnya sukses itu udah ada di dalam diri kita. Kita buang malas itu. Untuk konsisten buang itu semua, ya rasa malas, ego dan segala macamnya. Ada nggak sih sesuatu tips atau apa yang bisa membuat teman-teman itu lebih saya sepertinya cocok nih untuk lakuin ini. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi saya cuma bisa bantu kayak gini. Sekali kita sudah tahu gambarnya, sekali kita sudah putuskan saya harus ukir ini sampai selesai seumur hidup saya. Saya harus pahat sampai patung ini jadi seumur hidup saya harus jadi. Pokoknya kalau saya nggak jadi, saya udah keburu mati, saya akan menyesal. Kan gitu. Berarti ini harus selesai gitu kan. Nah, waktu sudah kayak gitu, kita kan sama-sama pemahat. Chandra juga pemahat, saya juga pemahat. Kita butuh teman kadang-kadang. Berarti rasa penyesalan itu juga harus ada dong? Harus ada memang. Itu justru awal ya, supaya kita bisa berbalik arah kan. Ya, kan? Kalau enggak ya bagaimana kan? Karena mungkin kalau kita hidup ya tidak ada rasa penyesalannya, kita mungkin santai-santai aja ya. Bagi kita nggak ada yang salah. Anggap aja udah benar lah yang saya jalani gitu. Rasa penyesalan juga penyesalan, menyesal. Tapi setelah itu kan kita selesai, setelah menyesal mau apa kan gitu. Supaya kita kalau mau balas dendam di sini, kita balas kebodohan kita di masa lalu kan begitu. Nah artinya waktu kita mahat memang kadang-kadang kan capek. Pemahat patung itu pasti capek, bodybuilder juga capek. Pasti. Kita konsisten pakai contoh tadi, pemahat, pelukis, bodybuilder itu juga semuanya pasti satu sisi ada jenuh. Perlu waktu kan? Karena tapi dia tahu kalau saya berhenti,
terlalu cepat, ya kan six pack-nya belum keburu muncul. Yang malah nanti lemaknya tambah lagi. Saya harus doublekan lagi usaha saya. Karena sudah keburu, udah 2 bulan saya jalani, udah mulai nampak, udah ketutup. Ketutup lagi sama lemak. Lama-lama kan jenuh. Udahlah serampangan aja lah, hidup nggak jadi lah six pack-nya. Nah, jadi sebenarnya kita itu kadang-kadang butuh teman. Yang bisa sama-sama lagi mau six pack ini kan. Saling menguatkan lah istilahnya. Betul. Nah itu. Ada teman lebih. Karena apa? Manusia memang diciptakan seperti itu. Untuk berdampingan, untuk saling gotong royong. Betul. Jadi kalau orang sampai dia bilang saya nggak butuh teman, buktinya saya six pack gitu kan. Itu bisa sombong juga. Ya kan, salah satu kejelekannya adalah bisa sombong. Bahkan dia menganggap temannya itu adalah beban. Ngajak ngobrol lah apalah, pokoknya saya nggak suka ngomong, saya suka sendiri aja angkat beban gitu kan, sampai saya jadi six pack. Ada sih orang yang kayak gitu pendiam, tiba-tiba udah six pack. Pokoknya dia lakuin apa yang dia lakuin lah, persetan dengan yang lain. Gitu. Dia nggak pernah cerita ke orang, dia nggak pernah bilang bahwa dia sudah gym gitu kan. Berarti tapi sisi bagusnya adalah dia benar-benar tahu apa yang dia mau. Iya, karena orang itu sudah jalani proses yang tepat. Cuman tadi kan ngakalin yang tidak konsisten. Tidak konsisten. Tapi kalau dia bisa konsisten silakan. Itu loh. Karena Chandra tadi nanyanya kalau nggak konsisten itu loh yang susah. Gimana supaya konsisten? Kita butuh karena kan nggak mungkin kan. Aku tiap hari misalnya sama agent kasih tahu terus ini, kasih tahu. Pasti lama-lama bosan juga dengarnya gitu kan. Makanya kadang-kadang kayak Pak Chandra diundang lagi ke kantor lain. Nanti Senin jadi pembicara, saya lihat dia di Instagram. Teman-teman M3 lihat ya, orang-orang di M3 aja udah diminati di luar sana ya. Saya harap sih orang dalam lebih berminat lagi gitu kan. Tapi mungkin ya karena sering-sering dengar kita ngomong kan. Betul akhirnya sih. jadi tak terasa. Ada benarnya juga. Sampai akhirnya tidak menangkap mungkin ya. Tidak menangkap pesan yang dalam ini gitu. Itu sebabnya juga mungkin kita kirim anak kita ke sekolah. Kalau kita bisa ajarin semua pun mungkin anak kita jenuh juga lihat kita ya. Mungkin dia merasa nggak apa-apa lah orang tua bisa main-main gitu. Kan nggak terlalu tegas juga orang tua kan gitu. Karena ada bapernya, bisa sayang padahal nggak boleh gitu kan. Akhirnya nggak disiplin jadinya gitu. Berarti benar ya, tetap butuh teman. Tetap butuh teman. Tapi ada orang yang terlahir yang kayak tadi itu pendiam, dia nggak mau kasih tahu orang, pokoknya tiba-tiba dia udah six pack. Bisa juga, karena dia udah konsisten banget juga. Memang dia modelnya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kadang-kadang dia ketemu teman malah jadi distracted. Ngomongin ini saya jadi ingat satu cerita lagi Pak Is. Teman-teman pernah tahu nggak cerita tentang seorang orang Jepang? Dia itu sangat konsisten pengen pensiun. Dia sangat pengen konsisten, saking pengen pensiunnya, dia sih tidak melakukan apapun, cuma kerja, habis itu pulang, habis itu pulang. Saking iritnya, dia bisa makan sisa-sisa. Dia beli roti, makan dari umur berapa sampai 10-12 tahun cuma makan itu. Roti yang bekas dia makan, pokoknya itu. Demi supaya jadi pensiun lebih cepat. Demi supaya dia itu bisa pensiun lebih cepat dengan nabung seperti itu selama belasan tahun, dan terjadi memang. Akhirnya memang berhasil dia. Dia kumpulin begitu banyak uang ya, dia nggak pernah yang namanya berteman. Dia nggak pernah yang namanya sesekali pergi nonton, enggak. Selama puluhan tahun cuma itu yang dia lakuin. Tapi ujungnya dia disebut sukses ya? Nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Banyak orang, aku sih nggak tahu dia itu termasuk sukses atau enggak ya. Kalau kita sih miris ya lihatnya. Kita lihatnya ya mungkin nggak menikmati hidup. Tapi mungkin bagi itulah itu hidup dia. Setidaknya ya sekarang dia benar-benar tidak terhimpit ekonomi ya. Dia bisa agak santai sekarang. Berarti untuk yang bersangkutan itu dia merasa dia udah sukses. Karena itu yang dia mau. Karena itu yang dia mau. Kita suruh dia kayak kita pun dia nggak mau. Teman-teman bisa nggak coba lakuin? Sampai benar-benar dia tidak mau tidak mau berteman dengan siapapun. Teman ajak dia untuk minum, untuk nonton, untuk apa, nggak mau sama sekali. Pokoknya pengeluaran itu dicekik habis. Dan dia lakuin puluhan tahun guys, bukan bulanan. Puluhan tahun. Ngeri ya. Kita disuruh kayak gitu seminggu aja kayaknya nggak bisa ya. Udah pengen pesan Gojek nih. Kita disuruh diet aja susah. Kalau dia diet yang notabene disuruh bayar lebih mahal ya. Diet sekarang kan agak mahal. Healthy food kan mahal. Itu aja kita nggak konsisten. Kita punya uang untuk bayar, tapi waktu makan aja nggak konsisten. Padahal tinggal order loh, nggak suruh masak loh. Itu pun nggak konsisten. Karena kita bilang apa? Rasanya nggak enak gitu loh. Banyak lah yang kita nggak menikmati hidup. Betul. Nanti kalau di setengah perjalanan mati gimana? Makanya. Gitu kan. Tapi bayangkan Chan,
kita punya teman yang mungkin sama-sama SMA dulu, terus dia sekarang jadi pengusaha buka toko misalnya. Memang ramai sih tokonya, tapi dia akhirnya jadi sibuk cari duit dan dia nggak sempat berlibur misalnya. Ya. Nah akhirnya dia merasa ya udah nggak apa-apa lah, daripada kamu suruh saya tutup toko, saya kerugian berapa tuh kata dia gitu kan. Dia hitung-hitungan. Ya. Dia bukan merasa kalau nggak buka toko itu nggak ada pemasukan, bukan. Dia merasa rugi, gimana? Bukan nggak ada pemasukan loh. Saya sering dapat teman itu. Berarti dia kategorikan itu bukan tidak ada pemasukan, tapi dia kategorikan itu minus rugi. Rugi. Karena nggak masuk kan. Karena nggak masuk. Karena ada biaya yang katanya tetap udah mau keluar katanya. Jadi nggak boleh katanya. Jadi sampai segitunya. Nah kalau di dunia asuransi kan dipaksa untuk jalan-jalan. Ya. Kalau udah capai target kan dipaksa jalan-jalan. Teman-teman pasti sering kan dapat teman-teman yang, ih Chan kamu enak ya, bisnis kamu ya, dapat uang, dapat jalan-jalan. Terus saya bilang ya udah kan enak, ikutlah. Nggak mau. Gimana sih? Udah jelas enak tapi nggak mau, kan lucu. Iya. Nah disinilah dilemanya ketika kita bilang mau jadi versi terbaik, mau. Begitu dibilang versi terbaik menurut kamu apa? Dia pun nggak jelas lagi. Karena kayak kita bilang dia buka toko, dia bilang kita enak. Berarti versi terbaiknya adalah ini yang kita sedang jalani. Tapi disuruh ke sini nggak mau. Saya nggak bisa ngomong. Saya nggak punya waktu. Saya gini-gini gitu. Iya. Padahal kalau dia benar mau, iyalah maulah Chan, gimana ajarin ya Chan. Pasti Chan dengan senang hati. Oke, saya pasti kasih tahu apa yang saya tahu, ya kan? Oke, caranya adalah kamu coba buat list dulu orang-orang yang kamu kenal gitu kan. Oh iya ada, dia keluarin handphone kontak. Oh ini banyak ini Chan. Oke, coba kamu hubungi misalnya supaya kamu bisa janji temu sama dia. Oke. Enggak lah, saya nggak mau. Nah itu prosesnya nggak mau. Kayak ini batu, kamu pahat lah mulai dari sini. Pahat ya. Sayang lah, nggak usah lah batunya biar utuh gitu. Karena mungkin satu sisi yang saya dapat, banyak orang yang merasa nanti kalau tidak jalan habisin waktu. Nah itu. Masalahnya kan gini, kalau kita sudah punya gambar itu kayak pemahat tadi, nanti kalau aku sudah pahat nggak jadi juga, ya nggak mahat jadinya. Kalau aku sudah angkat besi, nanti ujung-ujungnya stop di tengah jalan, percuma juga, makin gendut katanya. Udahlah nggak usah angkat-angkat lah. Tapi kalau kita percaya ya, pokoknya saya tahu ini pasti bisa ya. Ternyata waktu pahat putus misalnya. Ya dia ambil lagi batu lain, pahat lagi. Iya, kan ada kesempatan masih gitu loh. Cuman kan orang itu selalu menganggap beralasan aja sih sebenarnya itu. Makanya nggak ada yang bisa tolong kita teman-teman. Nggak ada, kecuali kita sendiri yang menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab kita. Leader itu bisa membantu kalau Anda sudah putuskan. Jadi misalnya Pak Chandra punya tim ya kan, agent yang sudah direkrut. Nah agent ini bilang, Pak Chandra aku ingin seperti Bapak. Oke, boleh saya kasih tahu caranya. Waktu dikasih tahu, Pak, ada nggak cara yang lebih mudah gitu kan? Kalau kamu nggak mau jalani proses ini, berarti kamu jalani yang kamu sedang jalani sekarang. Misalnya dia sedang kerja di tempat lain misalnya. Kalau kamu nggak mau jalani proses ini yang saya kasih tahu, kamu ya jalani proses yang kamu sedang jalani juga sekarang. Kemana sekarang kan gitu kan? Enggak, saya mau kayak Pak Chandra. Oh kalau mau ini prosesnya, tetap aja dia nggak mau. Jadi sebenarnya nggak jelas sebenarnya dia mau atau enggak. Kan gitu. Makanya saya bilang leader nggak bisa bantu dia kecuali dia memang sudah mau rela untuk menjalani proses dan ini. Leadernya bisa bantu kalau dia sudah mau. Pak Chandra ajarin saya, oke ini caranya. Pak saya terapin kok susah ya Pak. Kamu emang terapinya gimana? Terjadilah prosedur terjadilah proses belajar. Nah disitulah baru leader bermanfaat. Kalau kayak tadi itu nggak bermanfaat tetap. Belum karena belum memang jelas apa yang dia mau. Iya, dia pun belum putuskan walaupun sudah punya kode agent. Kode agent bukan memastikan bahwa dia pasti sudah mau mulai mahat, sudah mau mulai gym, belum tentu. Kan orang sign up jadi member gym kan boleh ya. Tapi nggak pernah ngangkat. Bayar juga pernah bayar tapi nggak pernah. Makanya teman saya malah dia bilang saya sewa personal trainer. Saya bilang kenapa kamu sewa itu? Enak loh, saya setelah angkat agak capek nanti dia turunin bebannya, dia bilang gitu. Saya bilang sekalian aja bayar tambah, suruh dia yang angkat aja. Biar dia yang six-pack. Kita nggak bisa. Tapi personal trainer bisa bantu kita kalau kita sendiri mau ngangkat dan personal trainer kasih tahu itu ya. Supaya cara ngangkatnya benar. Leader bisa ngasih tahu supaya cara prospeknya benar. Tapi harus prospek sendiri supaya six-pack sendiri. Kalau leadernya yang prospek, leadernya yang six-pack. Berarti tetap
bagusnya adalah sukses itu di tangan Anda. Iya. Itu yang paling bagusnya bagus. adalah di situ. Itu yang paling bagus. Jadi hidup Anda 100% tanggung jawab Anda. Betul. Jadi jangan pernah karena saya juga pernah dengar, lu tahu nggak kenapa saya gagal jadi agent? Karena dulu family saya waktu masuk terakhir free look, saya jadi down gara-gara dia lah. Coba kalau dia masuk terus nggak free look, saya kan semangat, saya kan tetap bisa kan gitu kan. Pasti saya hari ini udah sukses. Kan gitu. Jadi kan ada orang yang seperti itu juga. Jadi menarik ya. Itu kan kayak apa ya, Chan? Aku nggak bisa suspek karena Acan ngajak makan terus. Lah, jadi Acan yang salah gitu. Ya, dan semua orang rata-rata begitu. Kalau itu kenapa ada orang yang bilang kalau mau cari alasan ya ada aja gitu kan. Selalu ada 1001 alasan untuk mengiyakan keadaan dia. Betul. Tapi seperti yang kita belajar, iya pun kenapa? Hidup makanya. kita juga nggak akan berubah kan. Kalau memang punya 1000 alasan kenapa gagal, Anda juga punya 1000 alasan juga untuk sukses. Ya. Sama kan? Oke, jadi balik lagi tadi Pak Is tentang versi terbaik ini ya kan, setelah udah kita merasa kita sadari, kita udah mulai tahu mau gimana ya kan, kita udah mulai membuang apa yang seharusnya kita buang supaya versi terbaik itu muncul. Betul. Terus apa lagi kira-kira untuk itu berarti kan kita udah mulai bicara tentang alat apa yang kita mau pakai. Kayak pemahat itu kan dia udah tahu gambarnya, dia mulai pahat, pahatnya harus diasah. Oke. Waktu mau detail pahat harus ganti pakai yang lebih kecil. Jadi kita belajar detail. Yang lebih teknikal. Iya, selanjutnya baru teknikal. Untuk gambar ini selesai dengan sempurna, gitu loh. Oke, kalau macam di dunia asuransi, berarti ya tentang kemampuan komunikasi harus diperkuat. Ya tentang cara menghandle nasabah. Diperhalus gitu, lagi, ya kan? Oke. Seperti Cuma itu yang jadi masalah. Agent suka loh. Dengerin saya ngomong tentang hand objection dong, sales talk dong, yang lebih teknikal gitu kan. Itu tapi mental mental masih bermasalah. Kesadaran masih bermasalah. Semua masih bermasalah gitu. Jadi kalau begini berarti apapun teknikalnya itu tentu nggak akan maksimal dong. Makanya nanti itu balik lagi dari awal saja kayak tadi, leader nggak bisa bantu kalau dia belum putuskan. Ini kayak sama, dia belajar hand objection tapi dia nggak pernah mau prospek. Hanya orang-orang yang sudah melakukan prospecting, ketemu nasabah, ditolak, itu baru hand objectionnya berguna. Nah di situ, jadi orang yang sudah mulai pahat-pahat baru bahas soal jenis pahat baru berguna. Yang ini untuk ngukir kuku. Yang ini ngukir bulu-bulu halusnya. Yang ini kamu pakai untuk ini, kan beda-beda fungsinya. Ketemu kayu, pahatnya beda. Palunya beda, ketemu batu beda lagi Pak, gitu loh. Jadi itu baru berguna. Tapi kalau orang suka ngelihat Pak Chandra sharing hand objection, itu sama dengan orang yang suka lihat orang lain mahat patung, dia nggak mau mahat. Pahat lah, saya suka nonton film gitu ya. Ya enak ya kalau dia ngomong ya, gitu doang ya. Makanya kayak nonton aja, dia bukan pemain. Itu makanya sia-sia kadang-kadang. Tapi ada orang yang nonton film berubah hidupnya. Ada orang yang nonton film sebagai hiburan. Karena dia mengambil pesan moralnya di sana. Ya. Saya sedih loh Chan kalau kita rekaman banyak terus cuman kayak hiburan gitu. Tapi mungkin terlepas dari itu ya mungkin nanti di luaran sana ya ada 1-2 orang melihat akhirnya berubah juga hidupnya. Kan tetap sesuatu hal yang bagus gitu. Karena saya dulu pernah dengar kisah katanya orang yang begitu karisma. Sampai mungkin bajunya itu tercecer di mana terus diambil, berharga sekali bajunya kayak orang-orang suci gitu kan. Kayak bayangannya aja bisa berharga untuk orang lain. Bayangan loh, bayangkan ya, bagi saya rekaman-rekaman kita yang kita masukkan ke YouTube itu kayak bayangan sebenarnya. Kan itu udah nggak ada di situ. Orangnya kan udah diam nggak bicara. Tapi kan bayangannya masih ada. Itu bisa mengubah hidup orang. Makanya kenapa kita rekam ini. Cuman kan ya bagi yang dengar ya jangan jadiin kayak nonton film. Karena nonton film boleh, tapi film itu bisa mengubah hidup kita. Kayak Chandra tadi kan Homestead 2. Second Homestead. Nah itu juga salah satu film yang mengubah hidup. Salah satu cara saya untuk belajar lebih baik ya nonton film sebenarnya. Nah itu, tapi ada orang yang tidak belajar apa-apa dari nonton film. Hiburan mungkin. Mau waktu mungkin gitu kan. Nah, semoga podcast kita atau Sales Clinic dan Monday Inspiration di GM3 mengubah hidup orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, mantap sekali Pak Is. Ada lagi kira-kira
atau kita udah mulai harus tanya? Harus tanya ini kira-kira. Harus tanya ya, kira-kira teman-teman ngerti nggak? Kalau nggak ngerti kita ulang aja dari awal. Kita ulang ya. Oke, lumayan loh hari ini ya, 26 orang. Kita sambil intip di sini ya, ada Pak Susan, ada Redison, Ibu Nur nih, Ria, Ibu Rosni, Asen lagi. Tapi saya sekarang melihat udah mulai banyak teman-teman yang bahkan untuk tanya aja nggak berani sekarang. Sebenarnya nggak berani karena apa ya? Atau memang bukan nggak berani atau apa ya? Teman-teman mungkin bisa sharing ya, kenapa jarang nanya gitu? Aku udah mulai perhatiin udah tiga bulanan ya. Bahkan untuk tanya aja nggak berani. Wah. Udah mulai 3 bulanan. Pak Susan udah nyalain video tuh. Kalau dulu masih ada kan, ada 1-2 pertanyaan gitu kan. Iya. Atau gini ya, mungkin karena ada yang mewakili nanya kali ya. Karena ini formatnya kan sudah ada host. Oke. Seperti tanya jawab. Jadi yang nonton enak kan. Ya udah Pak Chandra aja yang tanyain. Diwakili aja gitu. Diwakili. Ya. Atau karena itu saya nggak tahu sih. Saya kan cuma bisa asumsi kan. Ya. Sebaiknya ya teman-teman kasih komen. Ya. Atau mungkin apakah teman-teman merasa perlu kita datangkan leader-leader dari tempat lain ya kan? Karena saya waktu ke tempat lain, pertanyaan mereka nggak akan habis. Kalau saya nggak minta berhenti atau mereka kayak ini misalnya ada yang mau tanya misalnya. Panjang. Banyak yang nanya ya. Pak, kalau boleh tanya Pak Chan selama jalani asuransi atau Pak gini nggak akan besok saya bukan besok Senin kan saya ngomong di tempat lain juga. Saya udah merasa ya ini pasti lama ini. Banyak ini pertanyaan. Cuman gini Chan, kalau kita undang orang lain di sini terus ada yang mau tanya, enggak ada yang tanya kayak hari ini, kita malu. Ya teman-teman harus mulai. Padahal mereka udah belajar, malu bertanya. Sesat di jalan. Kocan, aku suka tersesat. Ya kalau gitu nggak ada obat lagi ya gitu. Ya kebetulan COVID juga belum ditemukan obatnya. Iya. Jadi Anda hanya boleh makan vitamin ya. Oke. Ya. Udah jam berapa ini guys? Kita coba lihat. Teman-teman coba mau bertanya, ya hari ini memang agak rame. Saya nggak tahu mungkin karena kita berdua ya Chan, kita GR nih, kita GR. Paling ya pengen saya tanya itu menjadi versi terbaik kan berarti kesadaran, habis itu tahu apa yang saya mau tuju, habis itu buang yang tidak penting, kan gitu kan. Saya yakin semua orang pasti tahu ini. Jauh sebelum kita bahas ini pun semua orang pasti tahu kan gitu kan. Cuma mungkin lupa lagi. Yang saya nangkep itu mungkin cuma satu, konsistensinya. Oke. Gimana sih supaya orang itu benar-benar konsisten dengan apa yang mereka tahu, apa yang mereka harus lakuin dan memang benar-benar lakuin. Oke. Ini kalau saya mencoba membantu teman-teman, ini bukan solusi yang paling jitu juga karena saya nggak bisa bantu secara full, tapi semoga ini membantu. Saya sering bilang kan begini, orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu menggunakan pengetahuannya. Dia bisa mengaplikasikan apa yang dia tahu. Karena kalau pintar saja kan semua orang cukup pintar. Ya. Oh, aku tahu kalau mau sukses harus ini. Tapi dia tidak menjalankan apa yang dia tahu. Podcast sebelumnya saya bilang, dokter udah tahu merokok nggak baik. Tapi masih ada aja dokter yang masih merokok sampai hari ini. Oke. Padahal sudah tahu. Berarti kan tidak serta-merta orang yang tahu berarti dia pasti bisa melakukan. Hanya orang-orang yang bijaksana, dia tahu menggunakan pengetahuannya. Jadi sekarang supaya konsisten atau apa bagi saya kita definisikan untuk diri kita. Kalau sampai apa yang aku tahu tidak kulakukan juga, aku ini tergolong orang yang tidak bijaksana. Kalau udah kayak gitu kita biasanya kan mau jadi orang bijaksana. Maka kita lihat coba. Mau nggak kita jadi panutan bagi, jangan muluk-muluk lah. Saya leadernya kebetulan leadernya Acan. Saya mau jadi panutan Acan, nggak usah muluk-muluk deh. Saya jadi panutan anak sendiri dulu. Bisa nggak? Jangan jadi panutan anak orang gitu. Anak sendiri dulu. Kira-kira kalau anak saya tahu saya ini pemalas misalnya, saya ini tidak konsisten misalnya. Kira-kira anak saya belajar hal itu dari saya nggak nanti? Kalau iya, berarti saya tidak memberi contoh yang baik kan? Ya udah, saya harus konsisten demi siapa? Demi anak saya. Jadi kita harus memperbesar memperbesar kapasitas kita bukan untuk diri sendiri lagi. Kalau kita hanya sebatas diri kita, sebenarnya malas nggak apa-apa. Ya. Berarti ini mirip dengan keadaan saya waktu umur 30, Pak Is. Bahwasanya saya itu memang udah nggak peduli sama diri sendiri, tapi saya peduli dengan
orang tua, kebahagiaan mereka, ya kan, kesengsaraan mereka waktu mereka melihat anak cowok mereka nggak sukses gitu kan, itu yang mengubah saya sebenarnya. Dan itu kalau Chan tetap ingat-ingat, pasti itu tidak memberi ruang lagi untuk ketidakkonsistenan. Ya pasti. Langsung teringat itu aja. Itu begitu kan. Teringat orang tua saja, ditolak apa sih, ya kan? Waktu teringat orang tua saja, kalau nasabah free look emang kenapa sih, kan gitu. Apapun yang terjadi nggak apa-apa, lebih penting mereka. Nah jadi sebenarnya kalau pertanyaan bagaimana supaya kita konsisten, lihatlah hidup kita itu bukan sekecil kita aja. Ya benar. Hidup kita itu luas gitu loh, banyak orang di belakang kita. Kalau demi mereka, ayolah kita jangan sampai males gitu kan. Jadi waktu kita jalani prosesnya, kita benar-benar serius. Oh iya. Memang sih ada ruang-ruang kadang-kadang Acan aja udah ngaku kok dia bisa males juga. Tapi kan sampai kapan dia tahu gitu loh. Nah jadi teman-teman kalau sampai udah enggak terkontrol, teman-teman harus butuh bantuan. Dulu saya kalau Acan masih ingat kan, kalau kamu nggak bisa putuskan lagi karena kamu sudah terlalu terlibat di dalam perasaan stres kan, kamu harus cari satu orang yang bisa kamu percaya. Nanti dia ngomong apa kamu harus ikut karena kamu udah nggak subjektif. Kamu sudah tidak objektif. Nggak objektif ya. Tidak dalam keadaan stabil. Katanya udah nggak waras posisinya. Kalau udah nggak waras ya cari orang waras. Dia yang mikirin untuk kamu. Makanya kalau teman-teman butuh bantuan di dunia asuransi bisa. Kalau di dunia bidang lain saya nggak tahu. Kalau kita buka toko atau buka apa nggak mungkin diajarin kan? Iya, kayak buka apa namanya kue tiaw goreng gitu. Jenuh. Mau terusin atau enggak ya? Mana ada yang bisa bantu kita mikir mau terusin atau gimana? Ini supaya resepnya jadi makin lemah. Siapa yang mau bantu? Tapi kalau asuransi ada. Pasti. Leader-leadernya. Karena semua ilmu kalau bisa malah mereka berharap. Saya aja pribadi berharap agen saya bisa melebihi saya supaya omset mereka lebih bagus gitu. Benar. Jadi alamiah udah kalau di dunia asuransi. Oke, berarti saya dapat untuk kalau teman-teman pengen konsistensi ya, kita udah tahu semua kesadaran ya, pahat yang dan segala macamnya. Ya seperti mungkin yang seperti saya, jika kamu memikirkan orang lain pada akhirnya yaitu keluarga ya, kebanyakan keluarga pastinya. Lebih fokus di sananya, mungkin kamu nggak akan lagi baper, ditolak dan segala macam. Karena nggak seberapa itu. Itu yang mengubah saya ya pribadi. Ya saya melihat kembali diri saya waktu umur 30 itu, saya bisa merasakan bahwasanya kalau saat itu saya masih tidak sukses, mungkin orang tua saya akan sakit-sakitan karena stres, mikirin anaknya kenapa belum sukses, kenapa belum married, rumah nggak ada, mobil nggak ada, semua nggak ada. Berarti secara tidak langsung itu seperti saya sedang mensekaratkan orang tua. Makanya, secara tidak langsung ya. Dan itu mungkin karena saya mikir sampai ke arah sana, akhirnya ya udahlah, tidak ada lagi jalan balik lah ya. Gitu. Bagus ya. Coba bayangkan kalau Acan waktu itu sebatang kara, nggak ada orang tua, nggak ada apa, mati-matilah, nggak ada apa-apa lagi gitu, nggak ada orang lain yang kita perlu pikir. Nah memang betul, nggak usah ngapa-ngapain memang. Untung kita punya orang tua, untung kita punya anak, kita punya istri, kita punya orang-orang yang perlu kita perjuangkan. Maka bersyukurlah. Jadi teman-teman lihat beban yang kita pikul ya, orang tua kita itu bukan beban. Kesempatan. Itu adalah kesempatan untuk kita itu bisa melakukan yang terbaik. Versi terbaik kita bisa keluar gara-gara mereka loh. Jadi Acan hari ini saya boleh bilang, ini juga berkat orang tuanya. Orang tuanya ada di belakang, dia mikirin mereka aja dia bisa sukses loh. Acan bisa rela melakukan apapun. Berarti orang tua itu ada, bukan jadi beban lagi. Tapi justru jadi penyemangat. Jadi alasan sukses. Harus sukses karena mereka, wah luar biasa. Karena aku melihat banyak ya anak-anak muda yang merasa menghidupin orang tua itu beban. Beban ya. Bagi saya kesempatan karena saya tahu orang tua saya kalau ketemu saya aja jarang kan, karena berpisah kan. Maksudnya orang tua di Ledong, saya di Medan, ketemu aja sulit gitu. Jadi waktu saya udah mulai bagus ekonomi, saya pengen mereka itu tinggal bareng, pengen merasakan sebuah keluarga yang utuh lah ya dibanding dulu gitu. Jadi bagi saya menghidupi orang tua itu kesempatan banget gitu, karena lu nggak akan punya waktu lagi kedua kali, ketiga kali gitu. Saya harus tegar di sini karena Acan kan lagi cerita orang tua itu kesempatan. Saya harus tegar karena apa? Saya kalau mau cerita ya saya nggak punya ayah lagi ketika saya tamat SMA.
Mau kayak Acan pun saya nggak punya kesempatan. Kayak saya mau banggakan dia, saya juga nggak punya kesempatan itu. Nah tapi hari ini saya masih punya mama, saya punya istri dan saya punya anak-anak saya. Ya udah mereka lah gitu loh. Memang saya tanda petik yang nggak seberuntung Acan. Acan sukses bisa tunjukin ke kedua orang tua masih lengkap. Jadi teman-teman yang punya orang tua masih lengkap, ini kesempatan bagi Anda. Kalau teman-teman yang sudah tidak lengkap kayak saya juga, tetap masih punya kesempatan. Masih ada pasangan. Masih ada pasangan, ya jangan sia-siakan lah kesempatan ini. Jadi punyai gambar itu dulu di pikiran kita, arah ke sanalah mulai hari ini gitu loh. Pakailah alat-alat yang ada, yang sudah dipersiapkan. Mungkin asuransi bisa jadi tempat untuk Anda mencapai itu gitu loh. Dan leader-leader Anda tetap ada di situ kok untuk support Anda. Memperkenalkan Anda kepada perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk memahat. Ya benar. Leader-leader ada di situ. Bahkan bukan leadermu pun kalau sampai ngobrol, kita juga tetap berikan informasi yang tepat gitu loh. Apalagi di M3 ya, tanya siapapun pasti akan dijawab ya. Pasti akan dibantu gitu. Betul. Oke, sip. Thank you Pak Is. Sama-sama. Supaya kita jangan terlalu lama ya, nanti mereka nggak akan dapat ya, lupa semua ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri aja ya. Akhiri aja, karena kita kan mau ini ya, melatih six pack kita mau badminton. Jadi supaya juga teman-teman bisa dapat feel-nya ya kan. Jangan kalau terlalu panjang kan mungkin mulai masuk ke arah bosan. Bosan ya. Biasanya kan begitu. Ya, Oke. Jadi teman-teman kita akan jumpa lagi di lain kesempatan di Monday Inspiration hari Senin ya. Oke, jangan lupa untuk ngajak teman atau siapapun. Oke, jangan lupa untuk selalu meeting. Saya tahu sesuatu yang tidak begitu menyenangkan, tapi dari meeting lah saya bisa seperti sekarang ya. Jadi jangan anggap meeting itu adalah sebuah beban, tapi meeting itu adalah sebuah kesempatan. Oke, teman-teman. Thank you. Sampai jumpa. Ya. Thank you.